saya sering isi pelatihan, itu ya problemnya di takmir. Jadi masjid nggak makmur ya problemnya di takmir. Problem utama itu. Kenapa masjid banyak yang nggak makmur? Kesalahan yang pertama takmir itu adalah tidak memahami definisi masjid. Sekarang kamu tanya, nih Pak Ustadz, definisi masjid apa? Definisinya? Tempat sujud. Tempat sujud. Pak Rusdi, apa? Tempat beribadah. Tempat beribadah. Jenengan apa? Tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Arti masjid secara mungkin bahasa adalah tempat sujud. Atau mungkin ada yang lain? Yang usul. Definisi. Jadi sesuatu itu harus paham definisi. Nah, kebanyakan nggak paham. Dan kebanyakan memahami masjid itu tempat yang sakral, hanya boleh tempat sholat. Ya. Ternyata setelah saya diskusi dari berbagai macam ya, para ahli pemakmuran masjid adalah masjid itu adalah sebagai tempat sholat atau mau dijadikan pusat kegiatan umat. Kira-kira yang mana yang pas? Sebagai hanya tempat sholat atau kegiatan umat? Baik, kegiatan umat ini dicatat ya. Makanya ketika paham definisi, mestinya para takmir itu adalah tidak hanya untuk tempat sholat, tapi untuk kegiatan umat. Mungkin ya, sepulang dari sini, saya kemarin ngisi Masjid Fatimah, itu banyak takmir yang depresi, takmir yang tengkar sama sesama takmir, dan takmir yang stres. Karena saya provokasi. Sama, saya ketika diamanahi takmir di sini, pertama kali saya juga nggak banyak yang menerima. Karena saya pertama kali mengusulkan adalah masjidnya buka 24 jam. Banyak yang nggak setuju. Nanti kalau barangnya hilang gimana? Nanti kalau banyak pencuri bagaimana? Nanti kalau banyak yang tidur bagaimana? Pertama kali. Terus yang kedua, saya ketika mengumumkan dan mengusulkan menggaji imam, banyak yang nggak setuju. Masa ngurusi masjid tok digaji, jualan ayat, ngurusi masjid nggak seikhlasnya, dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya, intinya banyak yang nggak setuju. Duit infak kok untuk makan-makan, duit infak kok untuk kegiatan sosial, duit infak itu ya hanya untuk bangun masjid. Itu persepsi yang pertama. Banyak yang tidak sepakat. Sound system ini ganti 3 kali. Sound system pertama rakitan, sound system kedua toa, amplinya ada 11. Ini baru dibikin kemarin pas mau menjelang puasa. Ini pakai tauhid audio. Kenapa sound system harus bagus? Karena ini melayani umat. Saya baca di salah satu artikel, ternyata Masjidil Haram itu yang jaga sound system saja itu jumlahnya 50 orang sing jogo ampli. Makanya suaranya kan bagus. Jangan sampai sound system benging, krek, volumenya dirubah-rubah. Karena teman-teman saya bercerita, sound system tempat maksiat saja bagus, ini sound system masjid jelek. Tempat karaoke mahal, bagus. Gedung film bagus. Tapi kenapa tempat ibadah jelek? Berarti nggak serius ngurusin itu. Nah, sepulang dari sini, sound systemnya yang masih krek-krek segera diganti. Jangan sampai kalah dengan tempat karaoke dan hiburan. Pertama, definisi masjid tidak ngerti. Terus yang kedua, tidak adanya kepemimpinan otoritas.
Jadi ning masjid iki rapat ning padu udrek-udrekan renek keputusan. Saya dulu pas awal-awal ketika mau melakukan rekrut imam, teh ini 24 jam, teh kopi, terus dan sebagainya, itu banyak yang nggak sepakat. Sempat saya itu mau berhenti jadi takmir. Mutung. Lah ngopo rapat ane rampungnya, tujuannya rapat ora ana gole, setiap mau usulan saya untuk kemajuan takmir ke masjid tapi nggak disetujui. Akhirnya saya mau berhenti. Akhirnya saya konsultasi sama teman saya. Kalau rapat model kayak gini nggak ada selesainya, lebih baik saya berhenti jadi takmir. Langsung, pemimpin cap apa awakmu kuwi? Main kaya ngono kok mundur. Nah terus piye lho? Ya sapa sing ngalangi awakmu ketuane kon minggir, ora iso diatur minggir wae. Serius ini? Setuju. Akhirnya ini saya lakukan. Ulangi Pak. Ya. Jenengan sudah studi banding ke sini, melihat kondisi di sini, jenengan mungkin nanti programnya apa saja biar dibagi. Jenengan mau ngadakan perubahan, ada takmir yang tidak sepakat untuk kemakmuran masjid, tinggal minggir. Ini adalah otoritas kepemimpinan, jadi kepemimpinan jenengan diuji. Itu Pak Dodok yang bilang. Jadi tidak ada, jadi perjelas rantai komando dari seorang leader. Rasulullah menjadi pemimpin pasti sami'na wa ta'na. Organisasi kok nggak jalan-jalan, berarti leadershipnya dipertanyakan. Kalau nggak bisa diatur, kamu yang mundur, aku yang mundur. Nah, yang ketiga, kebanyakan takmir sibuk memperbaiki masjid, sibuk membangun masjid, tapi tidak sibuk membangun manusia. Ada duit infak, keramik rong roda rusak, ganti keramike. Enek duit, ganti pagere. Enek duit, ganti menorone. Pokoknya fisik aja, tapi tidak pernah membangun manusia. Ini relawan, ya. Ini Mas Rizal, ini dari Wonogiri. Sosial medianya di sini ada sekitar 6 orang. Khusus ngurusin media. Kenapa? Karena diprediksi tahun 2025 sampai 2030 jumlah milenial Indonesia umur 25 sampai 30 tahun sekitar 200 juta. Jadi jangan sampai nanti anak mudanya banyak, takmirnya kolonial. Ya. Terus yang keempat, masjid hanya fokus mengumpulkan manusia, namun tidak mengumpulkan SDM. Ya. Jadi hanya sesaat ada pengajian akbar, habis itu selesai. Tapi enggak setiap saat, makanya di Masjid Raya Al-Falah adalah masjid Ramadan sepanjang tahun. Jadi suasananya Ramadan terus. Jadi senang orang di sini. Ini Pak Lutfi, mana Pak Lutfi? Rumahnya mana Pak? Pontianak ya? Pak Lutfi ini sama istrinya, sama anaknya, ini HRD-nya Hotel Santika. Di sini ikut iktikaf, terharu, bahagia, senang, memutuskan sama istrinya, akhirnya pengen membeli rumah di sekitar Al-Falah. Saking senangnya di sini. Dan tidak hanya Pak Lutfi, ada juga dari pegawai rumah sakit. Dan saat ini Pak Lutfi resign dari Hotel Santika, berkhidmat ke masjid, menata operasional, melayani masjid seperti melayani Hotel Santika. Kenapa begitu? Kalau jenengan di hotel, baru datang aja langsung, selamat datang Bapak, selamat pagi, dari mana, namanya siapa, ini Bapak kamarnya ya, tasnya saya bawakan, diantar sampai pintu. Itu tamunya manusia serius melayani. Yang datang ke masjid adalah tamunya Allah, mestinya harus lebih serius. Maka saya sampaikan ketika saya perjalanan di Pekalongan, ada masjid tulisannya dilarang tidur di masjid. Kemarin di Masjid Fatimah saya nggak ngerti, saya sampaikan di forum tersebut.
Kalau ada takmir ngasih tulisan dilarang tidur di masjid, berarti takmirnya telah mengusir tamu Allah. Lihat tamu Allah nggak boleh gitu. Coba jangan di Masjidil Haram, di Nabawi, apa ada tulisan dilarang tidur di masjid? Nggak ada. Lah yang ditiru masjid endi kuwi? Masjid kok nggak boleh, makanya di sini boleh tidur di halaman masjid. Nah, perjalanan waktu Pak Lutfi mengelola di sini 1 bulan ya. Nanti saya share job desk-nya apa, kegiatannya apa ya. Sehingga sama Allah di perjalanan kemarin sore ada yang wakaf rumah senilai 10 miliar untuk dijadikan hotel. Langsung dijawab sama Allah. Pas diskusi sama Mas Ringga, Pak Bos, iya. Al-Falah itu mbok ya hotelnya jangan kayak saat ini terbuka. Dan nanti kalau keluarga pengen privasi gimana? Nah, PR-nya apa? Masjid Al-Falah harus memiliki hotel. Langsung tak telepon Pak Zainuri dan langsung dijawab, silahkan besok Senin dilihat Pak. Besok Senin dilihat, nanti langsung kita jadikan hotel Masjid Raya Al-Falah. Yang kelima, membatasi layanan pada lingkungan, ya. Jadi terbatas saja hanya untuk sholat. Ya. Nggak ada lagi kegiatan yang lain. Di sini sama. Dulu habis subuh Pak Roto, mana Pak Roto? Ada Pak Roto. Gembok ya dulu ya. Dikunci. Nah itu Pak Roto tuh. Nah, berjalan di dalam itu sudah 20 tahun jadi marbot di sini. Habis subuh nyapu sebentar gembok, dibuka lagi menjelang duhur. Habis duhur gembok, menjelang asar dibuka lagi. Habis isya matikan lampu semuanya, digembok. Nah, alhamdulillah sekarang buka 24 jam, silahkan yang nginep di sini dan disiapkan sarapan pagi. Makanya masjid 3M. Yang ke-6, sistem keuangan yang tidak transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti dimintain uang untuk kegiatan, oh iki ora penting, engko sing liyane. Wah, diceketem karo takmire, duitnya iki diceketem. Iki apa duitnya takmir? Bukan, ini duitnya jamaah. Lah wong dhewe jamaah pelit aja meneh duitnya dhewe, pasti lebih pelit. Jadi angel. Angel lagi. Makanya di sini takmir tidak memegang duit sama sekali. Di sini dikelola oleh lembaga lazismu, lembaga profesional. Jadi takmir nggak ada yang megang duit. Ya. Yang berikutnya, takmir tidak pernah memberikan ruang kepada anak muda. Oleh cah nom iki sapa? Ora do ngerti. Alam yang kendel tok cah nom iki. Nah, biasanya gitu. Alhamdulillah di sini relawannya ada hampir 100. Sosial medianya ada 7. Resmanya ada 30. Resma 30, relawan hampir 100, berarti 130, sosial media ada 7, berarti udah berapa? Hampir 200 ya, sama apa? Pengurus yang lain. Abdi dalamnya ada berapa? 25 pegawai yang digaji. Nah, kerupuk ini gratis dari pabriknya. Ya. Jadi ketika masjid melayani umat, akhirnya Allah mendatangkan rumah diwakafne, pabrik kerupuk konjupuk sak kesele, sak puase ora sah bayar. Namanya Pak siapa? Pak Wandi. Nah, ini tugasnya Mas Ustadz Lutfan adalah SPD, spesialis pembaca doa. Habis subuh ngelis yang mau didoakan siapa, kunjungi rumahnya. Dari takmir bawakan 1 ekor ayam geprek, tahu bakso, kasih hadiah. Sudah dikasih ayam 1 ekor, kasih tahu bakso, kasih doa. Insya Allah nanti ngregeli kabeh apa yang dibutuhkan takmir dikasihkan. Jenengan mengke habis pulang ini cari orang kaya, cari dokter sing kulo ning masjid mang tekani mang dongake. Di sini bukan dari infaknya dari jamaah saja, tapi mayoritas dari luar kota. Ya, mobil Evalia itu dari Pak Suseno, Aulia Fashion. Mobil ini dari Pak Zainuri. Mobilnya 3, yang 1 diwakafkan ke lazismu untuk ambulan.
Dulu nggak ada mobil, tapi ketika ini bergerak, mobil dikasih dari mana-mana. Pak Dokter lulus pagi-pagi habis subuh datang, Pak lulus besok takmir mau berkunjung, mau mendoakan. Baik, akhirnya kita doakan bersama, Masya Allah. Sekarang butuhnya apa? Pak lulus dan keluarga memberikan. Yang berangkat 212 berapa orang? Wah, ya udah saya nyumbang 2 bis. Rumah sakit butuh apa? Kamar untuk klinik, nyumbang 2 kamar. Pokoknya tinggal ngomong, aji-aji nih didongake. Kudu sregep takmir, orang yang teko, lunga, mulai. Teko, lunga, mulai. Tapi diurusi serius. Makanya Ustadz Ikhwan, Ustadz Lutfi ini nggak pulang, di sini full. Saya juga sebenarnya biasanya di sini mulai jam menjelang subuh, pulang saya jam 9-10 malam. Memang ya rada nek dipikir ki ya gaweane apa ya ngurusi masjid. Saat ini gitu. MU kemarin itu ngadakan ini statutat, mungkin nanti bisa ditiru sama media. Mengadakan tentang kajian sejarah Nabi. Dikemas, trailernya dicomoti, nanti buka aja di IG-nya. Dicomoti bagus gitu ya. Dalam waktu 4 hari terkumpul dana 46 juta. Jadi ustadznya ustadz desa, tapi dikemas. Nah ini media yang harus apa? Yang harus bisa mengemas. Nah kemarin Al-Falah biasanya 1 bulan itu infaknya itu sekitar 150 sampai 200 juta per bulan. Kemarin dikemas sama anak-anak muda, kemarin mendekatin 300 juta infaknya. Jadi media penting, anak muda penting, masjid butuh anak muda. Jadi maka dikasih panggung. Maka ini kan cacat-cacat nih. Coba videonya untuk anak, video-video di sini mas. Video-video yang dikemas sama tim media. Jadi beda kalau yang ngelola itu ahlinya, sehingga belum. Nah ini kajian anak-anak muda dari Solo habis subuh. Nah ini dikelola anak muda, motoran bareng, touring bareng. Habis touring kita siapin kambing guling. Nah, hari ini bukan hari Jumat, jadi biasanya hari Jumat kita siapin kambing guling. Di halaman ini. Yang pasang tenda. Tenda yang pasang. Nah, ini yang ngelola semua anak muda. Dikemas, kegiatannya bagus, kepercayaannya naik, dari mana-mana infaknya otomatis naik.
2016 infak di sini 1 bulan 12 juta. Saat ini kemarin menjelang Ramadan ini Ramadan kemarin 258, hampir 300 juta infaknya. Nah, biasanya takmir khawatir nggak ada duitnya, tapi di sini alhamdulillah gas terus, bahkan minus, ya diminuskan. Nah ini biasanya malam Minggu kita camping di sini. Kajiannya di outdoor. Buat melangkah masjid dan berkah ini sehingga anak-anak saya itu cinta makanya banyak kita undangkan Paul Ustaz Muhammad Ridwan Masjid Al-Falah. Nah ini contoh-contoh masjid butuh anak muda. Anak muda dikasih ruang untuk mengelola masjid. Yeah. Takmir masjid kebanyakan terlalu fokus terhadap uang, tapi tidak fokus terhadap program. Mau bikin program, lah kok duitnya kok ngendi? Arep gawe makan-makan, duitnya kok ngendi? Bikin minuman 24 jam, duitnya kok ngendi? Kalau di sini bikin program dulu, duit belakangan. Menjelang Ramadan kemarin minus 170 juta. Menjelang Ramadan, sound system 120 juta. Atap ini baru dibikin menjelang Ramadan, yang tambahan ini saja. Ini 18 juta. Terus lampu-lampu kita belikan ya lampu seperti kafe gitu ya. Terusan bikin awning ini sekitar 65 juta. Pokoknya yang penting di sini komunikasi sama tukang kelas. Mas, sampean pengen berkah usahanya enggak? Ya pengen. Ya udah kamu bikinkan awning, bayare telung sasi. Pokoknya patokannya telung sasi. Ngangsur ping telu. Nah kita umumkan terus menerus, alhamdulillah rata-rata 3 bulan lunas. Beli karpet 200 juta kita angsur 3 bulan. Itu di dekatnya hotel Novotel Solo. Jadi kalau pengen masjidnya karpet terbaik, saya teleponkan langsung dipasang. Serius? 3 bulan. Saya punya nomor tukang las, nomor audio, nomor karpet. Lengkap ya. Itu se-Jawa Tengah, mau yang di Tegal mau dipasangi karpet langsung bisa. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Jenengan dapat nomor telepon dari mana? Masjid Raya Al-Falah. Oh, langsung dipasangi. Jadi bikin program jangan fokus terhadap uang. Jadi bikin program jangan fokus terhadap uang. Tidak memanusiakan manusia para takmir. Neng toilet mau bengi temannya Pak Armala digembok. Ini kan tidak memanusiakan manusia. Ada yang ke toilet dibatasi hanya orang masjid saja. Ada orang ngaji lampunya dipateni wedi nggo nek boros. Di sini ada masjid Takwa. Ada yang wakaf 4 AC. Sama takmirnya dirapeti kabeh sampai tidak ada bocor supaya dingin. Sudah rapat dinyalake takmire keweden kok ora iso bayar listrik. Sing siji, lho aku sing wakaf kok ora oleh. Ora kok ndak boros, rebutan akhirnya didelikke remote. Kan mriki kan gitu ya. Akhirnya ketika itu terjadi permasalahan, konsultasi sama saya tameni, saya dampingi. Sekarang namanya Masjid Kampung Sedekah. Kalau ada yang ikutin IG saya. Akhirnya launching Kampung Sedekah, dibawain kenceleng satu-satu per kakak, ada 200 kakak. Disampaikan seperti Ustaz Sultan tadi, pagi hari ini, siapa yang bersedekah didoakan sama malaikat. Siapa yang pelit, hancurkan, musnahkan hartanya. Gila dong. Saya sampaikan, akhirnya ayo kita gerakan sedekah subuh setiap hari 1000.
Saya datang di sana dan alhamdulillah rata-rata 1 kakak sedekahnya sehari 3.000. 3.000 kali 200 kakak per hari 600.000 kali 30 hari 1 bulan 18 juta. Dan kas masjid gak diambil. Pokoknya nggak duit kenceleng. Jadi kalau ada takmir sing angel, ora iso gelem jak maju, mulih saka kene ngawe kenceleng. Mana contoh kencelengnya mana? Ambilin di sana ya. Sini banyak stop, nanti tak kasih contohnya ya. Jadi kalau takmir angel, ini ora oleh duitnya simpan bla 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 gitu ya. Wes gawe program dhewe namanya Kampung Sedekah. Siapa yang dibagi? Masjid ini ada berapa RT, ada berapa kakak, undang ning masjid, siapin makan-makan. Nanti dilaunching bareng-bareng. Nek perlu ngundang Ustadz Lutfi atau Ustadz Lutfan atau saya juga bisa. Nah ini model terobosan baru mencari infak di luar infak harian. Kalau kita mengandalkan infak harian berat. Nah ini contohnya. Ditungake malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan subuh ini berkah rezekinya. Didoakan sendiri-sendiri plongke. Makanya Pak Zainuri ya saat ini di mana? Di Jogja. Ada kok? Ada. Dulu di Jogja ya. Pak Zainuri itu punya utang 8 miliar. Angsurannya mendekatin 200 juta. Mentok bingung. Akhirnya konsultasi sama saya. Akhirnya sekeluarga 4 tahun tanpa putus sholat 5 waktu di masjid. 4 tahun. Istrinya, anaknya. Diajak semua ke sini. Ditawake rumah sing diwakafkan itu ke saya, dititipkan untuk dijual untuk nutupin utang-utangnya. Pokoknya Mas Kos mengko nek iki lunas tak hadiahi mobil expander siji kanggo Alfalah. Akhirnya saya tawarkan kemana-mana, ditawar 8 miliar nggak jadi, 9 miliar nggak jadi, sampai 4 tahun omahe ora payu. Masya Allah, akhirnya Allah memperjalankan propertinya laris luar biasa. Di penghujung bulan Ramadan kemarin bahagia banget lapor ke takmir bahwa sudah bisa melunasi hutang-hutangnya. Saking bahagianya, makanya kemarin dihadiahi mobil. Itu mobilnya. Nah, ceritanya gimana hadiah mobil itu? Sebelum Ramadan, Pak Zainuri itu ulang tahun ke-63. Sebelum hari ulang tahun, saya umumkan besok pagi Pak Zainuri ulang tahun. Kami sampaikan kepada seluruh sholat jamaah subuh untuk hadir. Akhirnya saya bikinkan tumpeng dan nasi kuning serta nasi gurih. Di sini persis, kita doakan, terharu dia. Saya kurang lebih belanja nggak nyampe 1 juta. Sambil makan selesai, ya Allah, ono takmir kok nggatekke ulang tahunku to Mas Gus. Ya Allah, matur nuwun. Aku saking terharu nih Mas Gus, sok poso tak hadiahi mobil siji. Itu mobilnya. Dan uang 50 juta. Jadi modal tumpeng kalian dongake dijole mobil. Mobil ini sama 50 juta. Ini nyata. Dan di sini tidak hanya Pak Zainuri, ada Pak Sailan. Ada banyak-banyak pengusaha yang tobat ke sini. Jadi saat ini kalau banyak pengusaha kok nggak selesai masalahnya, berarti dicek sholatnya bagaimana, sudah ke masjid atau belum. Jadi kalau ada orang konsultasi ke saya, jenengan subuh ke masjid napa mboten? Sholat 5 waktune pripun, khususnya laki-laki. Kalau saat ini tidak pernah ke masjid, tidak pernah subuh ke masjid, tidak saya lanjutkan untuk mengasih pengarahan. Beresin dulu sholatnya, beresin dulu sholat subuhnya. Insya Allah, Allah nanti yang akan menguraikan seluruh permasalahan kehidupan kita. Ingat itu. Jadi cuman takmir. Takmir mestinya kalau di pas itu katanya 80% harus ke masjid sholatnya. Ya, isya subuh karena di rumah gitu ya. Nah, masjid solutif. Sing duwe utang ra lunas konsultasi ke masjid. Orang kelaparan, masjid ngasih makan.
Sing rong di bojo, goleke bojo. Mana? Itu. Ada ya? Nah, itu ya. Konsultasi biro jodoh dan nikah ya. Ini Ustadz Lutfan. Sudah berapa orang yang dicarikan jodoh ya? Banyak ya. Jadi di sini kirimkan CV, kirimkan foto. Siapa yang mau dicari seperti apa, nanti ketemunya sama Ustadz Lutfan. Insya Allah nanti ketika ngurusi masjid ini keberkahan kemudahan itu akan dihadirkan sama Allah. Direktur Al-Falah itu rata-rata langsung naik posisi jabatan. Di sini ada Direktur Al-Falah 1 tahun. Ini Pak Eko, angkat tangan. Lama di sini, sekarang jadi dosen UMS. Setelah Mas Eko, kita angkat direktur baru namanya Mas Anas, masih muda, sama Allah baru 5 bulan berjalan diangkat jadi kepala sekolah. Artinya apa? Berkah ngurusi masjid. Karena masjid tempat dimakmurkan Allah, masjid tempat yang mulia. Sangel jodoh ning masjid, sing utang ra lunas-lunas ning masjid. Sing kulino padu karo bojone sering-sering ning masjid. Nah, karena di sini namanya Masjid Ramah Cekcok Rumah Tangga. Kalau jam 2, jam 3 malam banyak yang tidur di sini, bapak-bapak. Iya serius nih, sambil minum teh gitu ya. Saya tanya, lah teng griya diunyeng-unyeng kali bojone teng mriki mawon. Aman. Aman dari ya. Jadi pelariannya ke masjid. Bahkan Pak Kiai Jazir bilang bahwa tempat karaoke rame, tempat maksiat rame, sing salah adalah takmir masjid. Loh kok sakit Pak? Narek ke masjid, bengi masjidnya digembok. Akhirnya cari tempat hiburan yang lain karena masjidnya harus sujud, mau qiyamul lail digembok, makanya larinya ke tempat hiburan. Jadi takmir masjid menyumbang orang untuk bermaksiat ya karena masjidnya digembok. Terus kesalahan juga takmir masjid kebanyakan hanya membahas masalah perbedaan, ikhtilaf. Kinggo kunut ora. Karwe papat-papat po loro-loro. Witere telu nganggo salam apa telu bablas. Wis pokoknya sing masalah-masalah ikhtilaf. Banyak fokusnya di situ. Ya. Makanya nggak penting hal-hal kayak gitu. Maka dari sini coba kita pikirkan kira-kira kesalahan apa saja yang sering kita lakukan untuk ngurusin masjid. Nah, kalau awal-awal gebrakannya di sini adalah dulu sholat subuh berhadiah umroh, sholat subuh berhadiah motor. Awal-awal, ya. Karena umat Islam sudah paham barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi ini gaib, maka nggak banyak yang tertarik. Nah, ini kan gaib. Maka kita wujudkan dalam bentuk nyata berhadiah umroh, berhadiah motor, berhadiah kipas angin, berhadiah setrika. Jadi pulang dari subuh bawa kipas angin, bawa setrika, bawa mesin cuci, senang dari sini. Nah, ada yang komplain, nggak ini niatnya orang subuh, ini niatnya golek umroh, ini niatnya golek kipas angin. Saya jawab, takmir tidak mengurusi niat. Jadi niat urusan masing-masing. Tujuan takmir adalah memakmurkan masjid. Nanti lama-lama kalau sudah lempeng, nanti lama-lama juga akan lempeng sendiri. Oh ini masjid Al-Falah mengarep golek mangan. Nah alasannya wong nyinyir ya macam-macam. Ora apa-apa. Yang penting kita melayani jamaah. Dan kesalahan berikutnya adalah ngurusi masjid waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa, duit sisa. Mau bengi rapat yo, aku kesel kok liya dino. Sesuk liya dino jagung gak iso meneh. Wis pokoke alasane. Jadi waktu nek sisa nek longgar wae lagi ngurusi masjid. Nah, kalau di tempat MU rapate bar subuh. Sama di Masjid Istiqomah rapate bar subuh. Jadi takmir tenanan. Oh, bar subuh. Untuk menseleksi takmir serius tidak, berarti subuh ini masjid apa? Ora.
Lah nek takmir ra tau ning masjid, supirane masjid, cepet-cepet ganti takmir. Nah, inilah gambaran-gambaran bagaimana mengelola masjid supaya makmur. Asal ada kemauan, ada jalan. Tapi ketika tidak ada kemauan, mesti golek alasan. Nah, tinggal sekarang pilihannya bagaimana. Selamat berjuang, berikhtiar. Insya Allah kalau serius pasti ada jalan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.